Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan Anda untuk belajar firman Tuhan lagi, supaya kita semakin mengerti lagi apa pesan firman Tuhan, atau seperti apa firman Tuhan akan menegur kita pada kesempatan kali ini. Baik saudara-saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kali ini saya akan bagikan atau bawakan dari firman Tuhan yang tersedia di Almanak HKBP pada minggu ke-16 setelah Trinitatis, pada minggu 2 Oktober 2022. Mungkin rada terlambat saya bagikan pengajaran firman Tuhan ini, tapi saya percaya sekali lagi tidak ada yang pernah terlambat di dalam kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kemarin, sekarang, dan selamanya selalu sama, dan kita bisa belajar terus menerus. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ke-16 setelah Trinitatis, topik minggu yang disediakan Almanak HKBP yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan, atau dalam bahasa Batak Toba dikatakan dang marpasohotan asi ni rohani Tuhani. Baik, dan firman Tuhan yang akan kita coba belajar atau mengerti pada kesempatan kali ini, bagian yang pertama adalah dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Dan kalau kita perhatikan, memang sesuai dengan topik yang pada minggu ini, pada kesempatan kali ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini juga mengutip satu ayat di antara Ratapan 3 ayat 19 sampai 26 yang akan kita pelajari, yaitu di ayat 22 dan 23 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Dan ayat ini atau ungkapan ini atau pernyataan ini sudah cukup populer juga di kalangan orang Kristen, karena ada lagu yang juga mengutip, lagu rohani ya, yang mengutip bagian ayat ini, dan cukup terkenal dan sering kita nyanyikan. Dan hari ini kita akan coba mengerti lebih dalam lagi apa pesan Tuhan melalui Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini, yaitu tentang kalimat tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Dan di bagian lain nanti di sembari saya juga menyampaikan pengajaran pada kesempatan kali ini, kita juga nanti akan baca bagian firman Tuhan yang lainnya, yaitu epistel pada minggu Trinitatis ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, yaitu pada 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya akan langsung bacakan dulu satu bagian firman Tuhan, satu bagian atau satu ayat firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 26 ini. Kemudian nanti kita bisa mundur ke ayat 19, kemudian juga maju ke ayat berikutnya, yaitu dari ayat 24. Demikian pernyataan dari Nabi Yeremia pada buku Ratapan ini. Dia mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, kita akan belajar atau mencoba mengenal pribadi Allah, pribadi Tuhan, yaitu Jehovah Celek,
Ini dalam bahasa Ibrani ya, Jehovah Jalek. Ini akan menjadi pribadi Tuhan yang akan kita kenal hari ini, di mana Tuhan yang akan kita kenal ini adalah Tuhan yang selalu mewariskan dan membagi-bagikan kebaikan kepada umatnya, kasih setia kepada umatnya. Nah, sekarang lagi-lagi ketika kita belajar atau mengenal Jehovah Jalek ini, Allah atau Tuhan yang mewariskan dan membagi-bagikan kebaikan kepada, yang selalu membagikan ya kebaikan kepada umatnya. Lagi-lagi mari kita minta dan berharap kepada Tuhan agar kepada pelayanan dan gereja kita, pelayanan pribadi dan kepada pelayanan gereja kita, dibagi-bagikan jiwa saja dulu, diwariskan jiwa-jiwa saja dulu, dibagi-bagikan jiwa saja lebih dulu, di mana nanti jiwa-jiwa inilah di samping akan berkesehatian dengan kita. Ini seperti tema pelayanan HKBP sepanjang tahun 2022, yaitu tahun kesehatian. Ya, jadi di samping mereka akan berkesehatian dengan kita untuk memajukan, mengembangkan dan menumbuhkan gereja, juga jiwa-jiwa ini akan dimenangkan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang akan kita terima masing-masing di kerajaan surga kelak, ketika kita sudah berada di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Dan ini juga senafas dengan tema pelayanan HKBP di sepanjang bulan Oktober 2022 ini, di mana tema pelayanan HKBP di sepanjang Oktober 2022 ini adalah Allah menjanjikan mahkota kehidupan, atau dalam bahasa Batak Toba dikatakan di parbaga debata tupal hangoluan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang coba kita minta dibagikan Tuhan kepada kita, jiwa-jiwa yang mau berkesehatian dan jiwa-jiwa yang kelak akan menerima mahkota kehidupan. Dan jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang selalu mau mencari Tuhan dengan membaca Alkitab dan berdoa syafaat setiap hari. Nah, saya mau baca bagian ayat berikutnya di ratapan 3 ini. Tadi kita baca di ratapan 3 ayat 24, di ratapan 3 ayat 25 dan 26 dikatakan seperti ini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, ini ayat 25 saya bacakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, inilah jiwa-jiwa yang kita tunggu, yang kita mau dibagikan oleh Tuhan kepada kita. Jiwa-jiwa yang mau mencari Dia. Bagaimana mencari Tuhan? Paling mudah aplikasinya adalah dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa syafaat juga setiap hari. Nah, jadi untuk itu, ya kalau begitu mari kita lihat lagi ya. Mari kita lihat lagi pribadi-pribadi yang ada di sekitar gereja kita, di dalam ibadah gereja kita. Mari kita perhatikan lagi, adakah wajah-wajah baru atau orangnya masih hanya itu-itu saja. Kita tentu berharap setiap minggu ada wajah-wajah baru, ada orang-orang baru, jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan, Tuhan bagikan ke dalam peribadahan gereja kita. Persoalannya adalah apakah kita pernah minta supaya jiwa-jiwa itu dibagikan kepada kita? Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan supaya kita mau minta bagian dari Tuhan, dari Jehovah Jalek, dibagikan jiwa-jiwa untuk hadir bersama-sama dengan kita di
peribadahan kita, berkesehatan, dan untuk memperoleh atau menerima mahkota kehidupan pada hari terakhir kelak. Jadi kalau ternyata jiwa-jiwa yang ada, wajah-wajah yang ada ini masih wajah yang itu-itu saja, maka hari ini mari kita siapkan lagi diri kita. Mari kita siapkan diri kita untuk melangkah keluar dari gereja kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru ini. Jiwa-jiwa yang seperti apa? Jiwa-jiwa yang sengsara. Jiwa-jiwa yang hidup dalam kepahitan. Dan bahkan mungkin sudah nyaris bunuh diri karena tekanan hidup yang tak kunjung usai. Ini kalau kita baca di Ratapan 3 ayat 19-20, Yeremia meratap, demikian firman Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, jiwa-jiwa inilah yang mau kita jangkau dan Tuhan mau berikan menjadi bagian dari gereja kita. Jadi jangan berharap ada orang mapan, orang kaya, orang yang nyaman-nyaman saja gitu ada di gereja kita. Tapi bagaimana sekalipun dan bahkan kita harus mencari mereka yang sengsara, yang sedang mengalami kepahitan, dan bahkan mungkin nyaris bunuh diri karena tekanan hidup yang tak kunjung usai tadi. Nah, ini ada kata racun di ratapan Yeremia ini. Saya bayangkan racun ini boleh saya asumsikan adalah yang ada di benak orang-orang yang nyaris bunuh diri. Dan bicara tentang bunuh diri, sekedar tahu saja saudara-saudara yang terkasih, catatan dari Organisasi Kesehatan Sedunia yang saya peroleh, badan ini mencatat bahwa sedikitnya terjadi 700.000 kasus bunuh diri di seluruh dunia setiap tahun. Di tahun ini belum selesai, tahun 2022, dan ketika tahun ini selesai, ada lagi 700.000 kasus bunuh diri yang terjadi di seluruh dunia. Bahkan lebih detail lagi, data ini menyebutkan bahwa kematian karena kasus ini atau karena kasus bunuh diri ini menjadi penyebab kematian terbanyak keempat pada usia 15-19 tahun. 15-19 tahun, usia yang sangat muda sekali. Dan kalau kita belajar juga dari Yeremia, Yeremia ini juga adalah orang muda yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar pembebasan, menyampaikan suara pertobatan kepada orang-orang Israel di pembuangan Babel. Dan saya khawatir Yeremia juga pernah pada posisi sempat pada keadaan ini. Bahkan kalau kita perhatikan, kita mundur ke kitab Yeremia misalnya, dia bahkan sempat menyatakan menyesal kenapa dia dilahirkan ibunya. Kita coba baca di Yeremia 15 ayat 10 ya. Yeremia 15 ayat 10, begini Yeremia menyampaikan ratapannya dengan perikop pergumulan Nabi Yeremia. Ayat 10, celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Bayangkan, ini tekanan yang sangat luar biasa kepada
Yeremia, dan mungkin sama juga dengan keadaan yang dialami oleh 700.000 atau mungkin orang-orang muda yang di usia 15 sampai 19 tahun tadi gitu. Dan kalau kita maju lagi ke Yeremia 20, saya sempat baca di Yeremia 20 ayat 18, Yeremia juga menyampaikan seperti ini, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Wah, ini sudah sungguh berat sekali tekanan yang dihadapi Yeremia. Tapi Yeremia bisa move on gitu ya, bisa terus berserah kepada Tuhan sampai dia mau menyatakan seperti di ratapan 3 tadi, bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan untuk itu sekarang saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita dan gereja kita mesti lakukan setelah mengetahui data dan fakta ini? Karena kalau kita perhatikan misalnya dari tema pelayanan bulanan HKBP tadi, bahwa kita mau didorong untuk membawa jiwa-jiwa yang menerima mahkota kehidupan, ya. Tema pelayanan HKBP sepanjang Oktober 2022, Allah menjanjikan mahkota kehidupan. Jadi kalau tadi kita sudah lihat data ini, ya kita patut khawatir, kita patut bergumul tentang orang-orang yang masih akan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ini. Kita patut khawatir. Karena apa? Karena mereka akan menjadi orang-orang yang akan melewatkan atau tidak mendapatkan bagian mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah. Nah, sekarang apa yang kita dan gereja kita mesti lakukan, yang bisa kita lakukan setelah mengetahui data dan fakta ini? Ya, kita dan gereja kita sepatutnya mesti pergi kemana-mana tempat, memberitakan kabar baik bahwa selalu ada pengharapan, ya, selalu ada pengharapan bersama Allah Tritunggal, Allah Trinitatis, yang dengan rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Kita baca di ayat 22 dan ayat 23 tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mereka harus tahu ini, mereka harus mengerti ini, sehingga seberat apapun beban dan pencobaan yang sedang orang-orang hadapi, jiwa-jiwa hadapi di luar sana saat ini, di luar gereja kita, mereka harus tahu bahwa pasti selalu ada jalan keluar. Dan kita juga boleh perhatikan ayat bulanan Almanak HKBP sepanjang bulan Oktober 2022 ini, yaitu dari Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12 ini menjadi ayat bulanan Almanak HKBP sepanjang Oktober 2022. Nah, ini mereka harus tahu. Kita harus bawa ini kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang saat ini tertekan, sengsara, sudah kepikiran bunuh diri. Saya pernah baca juga satu informasi yang menyebutkan bahwa ketika ada orang berniat
bunuh diri, tapi pada kesempatan itu dia mengurungkan niatnya, ternyata masih tetap ada potensi pada waktu yang akan datang dia akhirnya betul-betul mengambil keputusan yang sangat fatal itu. Dan sekarang kita masih ada kesempatan. Gereja kita, orang-orang di gereja kita masih punya kesempatan supaya orang-orang yang masih berpikiran untuk bunuh diri ini, kita boleh jangkau mereka, kita boleh kabarkan firman Tuhan kepada mereka bahwa selalu ada jalan keluar, bahwa mereka harus sanggup bertahan dalam pencobaan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tahan uji. Ya, kalau mau bertahan dalam pencobaan, mau tahan uji dan menerima mahkota kehidupan, yang saya tahu senjatanya adalah firman Tuhan. Maka dari itu, ya kita juga harus dorong mereka untuk baca firman setiap hari, harus baca Alkitab setiap hari, berdoa syafaat setiap hari. Nah, itulah yang gereja kita boleh lakukan, dan harusnya gereja kita harus pikirkan ini. Kita jangan lagi berkutat untuk menyelesaikan masalah di internal gereja kita, sampai kemudian kita lupa ada jiwa-jiwa yang membutuhkan menunggu pertolongan kita di luar sana, supaya mereka kemudian beroleh mahkota kehidupan. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu, apa yang menjadi bekal kita? Apa yang menjadi bekal kita agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dibagikan dan kemudian diselamatkan melalui gereja kita? Yang saya pelajari yang pertama adalah selalu mengucap syukur. Ini kalau kita baca di 2 Timotius 1 ayat 1-3, bagian dari epistel pada minggu ke-16 setelah Trinitatis. Kita akan baca nanti secara keseluruhan 2 Timotius 1 ayat 1-14, dan di bagian yang pertama ini kita diajak untuk selalu mengucap syukur. Kita baca 2 Timotius 1. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 1-3. Ini surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ini yang disampaikan atau dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana setiap kita orang percaya ini harus selalu mengucap syukur, sekalipun mungkin keadaan kita sendiri juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang sedang sengsara, sedang putus asa, sedang tertekan, sedang terpuruk hari-hari ini, bahkan tidak jauh beda dengan mereka begitu. Atau mungkin kita bagian orang yang sempat pernah kepikiran mau bunuh diri aja. Nah, sekalipun keadaan pribadi dan gereja kita saat ini juga sebenarnya seperti tak punya harapan, tapi mari kita selalu mengucap syukur. Ini yang Paulus mau sampaikan kepada Timotius yang juga anak muda, seperti Yeremia. Dia mau Timotius tangguh menghadapi orang-orang di Efesus saat itu ya. Jadi kita harus selalu mengucap syukur, hilangkan sungut-sungut, hilangkan egois, dan hilangkan mau menang sendiri atau kemanjaan begitu ya. Dan ini kita bisa aplikasikan ucapan syukur ini lewat doa-doa syafaat kita
seperti Paulus yang tadi mendoakan Timoteus, dan dikatakan ini baik siang maupun malam. Ayat 3b tadi dikatakan, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Nah, rasa-rasanya memang ini yang kita mungkin lewatkan selama ini. Kita hanya berdoa mungkin bangun tidur saja, atau hanya saat akan tidur, bahkan mungkin tidak berdoa sama sekali. Tapi kita didorong hari ini supaya selalu memanjatkan ucapan syukur kita. Sebagai tanda aplikasi kita selalu mengucap syukur adalah dengan doa-doa syafaat kita. Kalau kita juga belajar dari Yeremia yang menulis ratapan tadi, Yeremia bahkan dilarang Tuhan berdoa. Nah, kita mau baca Yeremia 7 ayat 16, ini menarik sekali. Yeremia 7 ayat 16 ya. Firman Tuhan atau kepada Yeremia, Tuhan berkata seperti ini, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tapi Yeremia ambil keputusan yang benar bahwa dia harus tetap berdoa. Bahkan sampai dia kemudian menulis kitab ratapan ini. Dia meratap hingga mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Wah, ini yang menjadi teguran untuk kita hari-hari ini dalam pelayanan kita di gereja kita. Apakah gereja kita, apakah jemaat kita, parhalado kita adalah jemaat-jemaat yang mau berdoa, mau mengucap syukur, sudah tidak bersungut-sungut lagi, tidak egois lagi, dan selalu mau menyatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, mau meminta jiwa-jiwa dibagikan untuk kita. Nah, ini yang menjadi perhatian kita yang pertama. Yang kedua adalah tulus dan ikhlas. Nah, inilah pelayanan yang mau didorong untuk kita lakukan di hari-hari ke depan. Kalau kita mau Tuhan membagikan atau mewariskan jiwa-jiwa untuk beribadah di gereja kita. Kalau kita baca kembali ke 2 Timoteus tadi, ada terselip di ayat 4 dan 5 ya. Di ayat 4 dan 5, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini bicara keluarga kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Ini harus punya iman yang tulus ikhlas di dalam diri kita masing-masing. Ya, artinya apa? Kalau kita tadi bicara tentang orang-orang yang mau bunuh diri, ini boleh kita duga-duga ketika mereka memang sudah betul-betul tidak punya jalan keluar lagi. Kenapa mereka tidak punya jalan keluar? Karena memang mereka nggak tahu mau ngomong sama siapa. Nah, di sini kita, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang tertekan, sedang terpuruk, sedang depresi misalnya, kita mau tulus dan ikhlas mendengar curahan hati mereka, mau mendengar saja dulu, kemudian berikan solusi. Sebetulnya mereka hanya mau didengar saja sudah memberikan kelegaan, begitu ya. Apalagi kalau kita kemudian tambahkan dengan solusi. Tapi sekarang maukah kita dengan tulus mendengarkan mereka ketika mereka mencurahkan isi hati mereka, keluh kesah mereka, atau malah kita cenderung menghindar, malas? Tapi hari ini kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Marilah kita mau mendengarkan curahan hati dari orang-orang di sekitar kita. Kita jangan alergi, kita jangan risih ketika ada orang yang
menyampaikan curahan hati, apalagi kalau sampai dia sampai mengatakan mau bunuh diri aja rasanya. Wah, kalau ini yang sudah Anda dengarkan, Anda harus cepat-cepat rangkul dia, cepat-cepat jamah dia, karena Anda atau pada waktu itu adalah bukanlah waktu yang kebetulan semata. Ketika Anda mendengarkan, sebetulnya saat itu Tuhan mungkin mau, ya, Tuhan pasti mau titipkan jiwa itu supaya dia diajari firman Tuhan, supaya dia dibimbing, mau mendengarkan firman Tuhan, dan turut menyatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan saya pikir solusi yang kita berikan pun nggak berat-berat amat ya, nggak ribet gitu, nggak rumit. Ternyata solusi yang paling mudah kita berikan ketika ada orang curhat kepada kita, mudah saja. Mohon maaf untuk bilang, lagi-lagi cukup dengan baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Jadi mari berikan firman Tuhan, mari dorong mereka baca Alkitab setiap hari. Ketika mereka baca Alkitab setiap hari, pada saat itulah mereka akan beroleh pengharapan baru. Mereka akan semakin optimis dan menemukan jalan keluar. Mereka akan tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Jehovah Celek itu yang menyertai mereka dan akan membagikan berkat-berkat sukacita dalam perjalanan kehidupan mereka berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tetap percaya diri. Ini di 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8 saya bacakan untuk kita. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, satu hal tadi kita bicara tentang orang-orang yang bunuh diri, yang kita patut khawatir dan mereka terancam kehilangan mahkota kehidupan mereka. Ya, mereka mungkin belum tahu bagaimana kekuatan Allah. Dan kalau kita bicara belajar dari Yeremia ini, juga kepada Yeremia pernah Tuhan katakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini juga yang mau kita sampaikan kepada jiwa-jiwa di luar sana yang sengsara, yang sedang terpuruk, yang mengalami kepahitan, putus asa. Kita mengatakan supaya mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan tentu kita harus percaya diri mengatakan ini juga. Jangan ada yang ragu-ragu. Walaupun mungkin pribadi dan gereja kita selalu dipandang sebelah mata saat ini ya. Tapi itu jangan membuat kita malah menjadi kerdil, malah merasa kecil. Jangan merasa kecil hati. Tapi Paulus kepada Timotius hari ini dan juga kepada kita hari ini dia mau katakan, jangan malu bersaksi kepada sekitar meski rasanya Tuhan itu sepertinya lebih memberkati orang atau gereja lain gitu ya. Lebih memberkati orang lain atau gereja lain dibanding kita. Tapi berapapun bagian kita saat ini yang diberikan Tuhan, yang diwariskan kepada Tuhan, bagian kita yang dibagikan oleh Jehovah Celek itu, kita harus tetap deklarasikan bahwa Tuhan baik. Tuhan baik. Tak berkesudahan kasih setianya. Yeremia walau masih muda, dan juga Timotius ini walaupun masih muda, ini juga akhirnya percaya diri. Percaya diri ketika dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita mundur jauh
ke awal tahun 2022, kita sempat ditegur juga oleh firman Tuhan di minggu keempat setelah Epifanias, pada minggu 30 Januari 2022. Saat itu evangelium kita adalah Yeremia 1 ayat 4-10. Topik minggu saat itu dipanggil untuk mengasihi. Kuncinya adalah kalau kita mau percaya diri, bersaksi, mau percaya diri mengabarkan Injil atau menjangkau jiwa-jiwa yang sedang sengsara ini, sedang putus asa ini, sedang mengalami kepahitan ini, kuncinya adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita baca di Yeremia ya, kembali lagi ke Yeremia 1 ayat 4-10. Saat itu Yeremia dipanggil dan diutus. Kemudian Yeremia merespon, di ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang datang kepada Yeremia ketika awal-awal dia akan dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Usianya masih sangat muda. Timotius juga masih sangat muda. Tapi dia tetap mau percaya diri akhirnya. Dan kuncinya di mana? Kuncinya adalah ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Aplikasinya ya lagi-lagi baca Alkitab setiap hari. Itu saja dulu. Tidak lebih, tidak kurang. Baca Alkitab setiap hari. Nah, ini pesan yang tidak akan bosan-bosannya saya bagikan juga untuk saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita mau dipakai Tuhan, atau kalau kita memang mau diberikan Tuhan tanggung jawab untuk melayani jiwa-jiwa yang mau hadir di gereja kita, jiwa-jiwa yang sengsara ini, jiwa-jiwa yang putus asa ini, jiwa-jiwa yang mengalami kepahitan ini. Dan kemudian yang keempat, mau dipanggil melayani. Jadi memberitakan Injil jangan malu-malu. Kita baca di 2 Timotius lagi, kita kembali ke 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 12. Firman Tuhan begini berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, minggu-minggu Trinitatis ini juga mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita pada hari Tuhan kelak. Dan bicara kekristenan bukan hanya bicara tentang kita, tapi bicara tentang orang-orang di luar sana tadi, orang-orang yang putus asa, sengsara, dan nyaris bunuh diri, yang mereka juga akan berhadapan dengan hari Tuhan. Pada hari Tuhan itu nanti kita akan antara beroleh atau melewatkan mahkota kehidupan tadi. Tapi marilah, jangan ada yang tertinggal dari kita. Jangan ada yang tertinggal dari kita. Hendaklah semua di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang beroleh mahkota kehidupan pada hari Tuhan nanti. Amin. Dan
Oleh karena itu, mari kita betul-betul serius menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal dan percaya Allah Tritunggal, belum percaya Allah Trinitatis, supaya dari pelayanan kita itu kemudian ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi sekali lagi, kekristenan bukan hanya bicara keselamatan orang Kristen saja, tapi juga keselamatan orang-orang yang belum mengenal dan percaya Allah Tritunggal. Dan karena itu pula lah kenapa kita berminggu-minggu beribadah minggu Trinitatis ini, supaya seperti kata Paulus juga kepada Timoteus pada suratnya yang pertama, disampaikan di mula Timoteus mau dipanggil Tuhan dan oleh Paulus melayani. Kita baca di 1 Timoteus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, nah ini bagian B, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang kemudian akan percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Trinitatis yang kita pelajari berminggu-minggu ini. Sekarang persoalannya adalah apakah kita mau datang kepada mereka, mau menjangkau mereka, mau menjadi contoh bagi mereka, supaya mereka kemudian menjadi orang yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, mendapatkan mahkota kehidupan itu. Nah, ini menjadi pergumulan kita di gereja kita tentunya, harusnya. Dan kemudian yang berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, kita harus pegang firman Tuhan. Ini yang kelima, yang terakhir. Kita harus pegang firman Tuhan. Kalau kita mau betul-betul serius ya, bisa menerima jiwa-jiwa baru di gereja kita, menyambut jiwa-jiwa baru di peribadahan gereja kita, kita harus pegang firman Tuhan. 2 Timoteus 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca bagian akhir dari epistel kita hari ini. Begini firman Tuhan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman ini juga menjadi inti dari teguran firman Tuhan hari ini untuk kita. Saya pelajari bahwa ternyata sesungguh-sungguhnya, kalau kita tadi belajar atau bicara tentang Jehovah Celek, Tuhan yang membagi-bagikan, Tuhan yang mewariskan. Sesungguh-sungguhnya, kalau ada bagian yang paling besar ingin diberikan Tuhan, kita harapkan kepada kita, itu adalah firman-Nya. Firman Tuhan. Jadi itulah bagian atau warisan paling besar, paling luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita dan kepada gereja kita. Sekarang pertanyaannya, maukah kita pegang firman? Kalau kita mau pegang firman, tentu aplikasinya ya lagi-lagi baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Artinya apa? Hari ini kita jangan berkecil hati kalau gereja kita masih terlihat kecil, belum maju, belum berkembang, belum bertumbuh. Tapi selama kita mau pegang firman Tuhan, jemaat, para halado, majelis, pengerja, pelayan, mau pegang firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, sesungguh-sungguhnya kita sudah
menerima bagian paling besar yang mau dibagikan yang mau diwariskan oleh Jehovah Jelek yang kita mau kenal hari ini di Minggu Trinitatis ini. Dan sampai akhirnya kemudian, percayalah, hal-hal lainnya pasti akan selalu ditambahkan kemudian kepada kita, asalkan kita mau menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, ini tadi ayat penutup di nats khotbah kita atau evangelium kita tadi di Ratapan 3 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hari ini kita mungkin mau menanti pertolongan Tuhan, dan marilah kita menanti dengan diam, dengan duduk diam di hadapan Tuhan melalui doa dan bacaan firman Tuhan kita. Dan juga kepada orang-orang di luar sana, mereka juga akan kita dorong supaya mau membaca Alkitab setiap hari, sebagai mereka untuk diam menanti pertolongan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, memberikan jalan keluar untuk sengsara, untuk kepahitan, untuk keputusasaan yang ada saat ini dialami oleh mereka. Baik, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Akhirnya selamat menanti dan meminta bagian dari Tuhan, dari Jehovah Jelek, jiwa-jiwa baru yang akan hadir di gereja kita, dan tentu akan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, beroleh mahkota kehidupan. Orang-orang yang masih berniat bunuh diri, ini adalah orang-orang yang akan kita selamatkan, kita jangkau. Ya, gereja kita harus memberikan perhatian yang serius untuk isu yang satu ini, dan ke depan saya jadi boleh bayangkan juga, seandainya kita mendapatkan 700.000 Kristen baru, ya, mendapatkan 700.000 Kristen baru tahun ini, wow, itu benarlah memang tak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk kita gerejanya. Dan tahun depan ada 700.000 orang lagi menjadi Kristen baru. Luar biasa. Dan sekedar tahu juga, saudara-saudara yang terkasih, dari angka 700.000 orang yang melakukan bunuh diri tadi, saya dapatkan statistik yang lain yang menyebutkan bahwa tindakan bunuh diri ini dilakukan per 40 detik ada satu kasus baru. Per 40 detik ada satu kasus baru yang melakukan bunuh diri. Nah, saya tidak tahu nih, saya sudah ada bicara 40 menit kah? Jadi kalau ada 40 menit, dan boleh saya bilang per menit tadi, per 4 atau paling tidak dalam 40 menit saya bicara, kita belajar firman Tuhan hari ini, sedikitnya sudah ada 10 orang lagi yang melakukan tindakan bunuh diri. Wah. Dan apakah kita pernah memikirkan hal ini? Apakah gereja kita pernah berpikir tentang ini? Nah, hari ini kita diajak untuk memikirkan ini, supaya dalam 40 detik ke depan ada orang yang berpengharapan yang baru, punya pengharapan yang baru, bahwa ada jalan keluar untuk persoalan mereka. Dan boleh bayangkan juga kalau seandainya semua orang-orang di gereja kita, atau semua orang Kristen di seluruh dunia hari ini mau mengabarkan Injil. Sekali lagi, mengabarkan Injil bukan dengan kita berkhotbah, menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan,
tidak seperti itu. Tapi firman Tuhan itu boleh menjadi pendorong kepada kita, sebagai motivasi untuk kita supaya jangan malu, supaya jangan takut menjangkau jiwa-jiwa. Dan kemudian aplikasinya adalah dengan kita seperti tadi, mau mendengarkan mereka curhat. Mau mendengarkan curhat saja itu sudah lebih dari cukup untuk mencegah mereka melakukan tindakan fatal ini. Dengan jangan-jangan mungkin ada dekat dengan kita orang-orang, kalau Anda kerja di kantoran, mungkin di samping meja kerja Anda itu orangnya. Dan ketika Anda mau menyampaikan, berbuat, lakukan, bertingkah laku, berkata-kata yang seturut dengan firman Tuhan, itu sudah lebih dari cukup bagi Anda untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Di mana-mana tempat setiap kita, terutama saat ini di sosial media, bagaimana dengan mudahnya orang-orang melakukan perundungan, bullying. Hari ini kita harus perhatikan supaya kita menjaga kata-kata kita. Jangan asal berkata-kata. Tapi kalaupun ada kata-kata yang keluar dari kita, itu adalah berkat, motivasi, solusi, jalan keluar untuk mereka yang saat ini sengsara, berbeban berat, mengalami kepahitan. Dengan begitu saja sudah menjadi cara Tuhan memampukan kita mengabarkan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, dan kemudian kita bisa melayani mereka. Selamat melayani, selamat membaca Alkitab setiap hari, selamat berdoa, dan selamat menyambut jiwa-jiwa baru di gereja kita. Amin.